Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan driver dimanapun kalian berada, pada video kali ini aku akan berbagi pengalaman, berbagi wawasan perihal perhitungan potongan aplikasi sesuai dengan KP 667 dan KP 1001. Di depan kalian saat ini sudah ada struktur biaya dari salah satu layanan GoRed pada aplikasi Gojek. Di sini kita melihat ada potongan sebesar 8.600. Kebanyakan, sebagian besar rekan-rekan di lapangan menganggap bahwa perhitungan ini keliru. Betulkah demikian? Jawabannya tidak. Perhitungan ini sudah benar. Oh ya? Bagaimana cara ngitungnya? Oke. Perhatikan baik-baik rekan-rekan. Kita akan mulai dari regulasinya dulu. Supaya kalian bisa mengetahui lah alur distribusi, alur berpikir dari regulasi KP 667 dan KP 1001. Ya, di sini aku akan mengajak kalian masuk ke PM 12 tahun 2019. Ya, ini dia PM 11 tahun 2019. Ya, langsung aja menuju ke pasal 11 mengenai formula perhitungan biaya jasa. Sekali lagi aku sampaikan kepada kalian, siapapun kalian, apapun aplikasinya, aku sarankan baca PM ini minimal sekali dalam seumur hidup. Ya, syukur-syukur kalau sebulan sekali, itu lebih baik. Mengapa? Karena dengan mempelajari PM ini, kalian akan terbuka wawasannya, akan lebih memahami apa saja terkait dengan perojolan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian masuk ke pasal 11. Di sini, perhatikan baik-baik. Di pasal 1, di pasal 11 ayat 1, keterangannya adalah perhitungan biaya jasa diperuntukkan bagi penggunaan sepeda motor. Aku garis bawahi ya, ini aku lingkari. Jadi, perhitungan biaya jasa ini bagi penggunaan sepeda motor. Oke. Dipahami dulu penggunaan sepeda motor. Bukan penggunaan aplikasi, bukan penggunaan yang lain. Hanya penggunaan sepeda motor. Mengapa ini penting? Supaya mindset kalian itu terfokus pada sepeda motor. Karena memang seperti inilah tujuan dari pasal 11. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ayat 2. Disebutkan bahwa perhitungan jasa itu terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke. Terus kita lanjut lagi. Nah, ke bagian bawah ayat 3-nya itu, perhatikan baik-baik bahwa disebutkan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari, ini perhatikan, semua elemen ini berkaitan dengan sepeda motor. Oke, coba perhatikan satu persatu. Semuanya berkaitan dengan sepeda motor atau berkaitan langsung dengan pemilik sepeda motor. Dalam hal ini pengemudi. Tidak ada satupun yang berkaitan dengan aplikasi. Oke, paham ya? Jadi biaya langsung itu terdiri dari ini. Nah, kemudian
dijabarkan juga bahwa biaya tidak langsung itu terdiri dari sewa aplikasi. Nah, disinilah baru muncul yang berkaitan dengan aplikasi. Oke, jadi struktur rumusan formula yang ada di KP 667 itu seperti ini. Ini adalah tarif yang ditagih ke konsumen sama dengan biaya langsung plus biaya tidak langsung. Yang biaya langsung ini terdiri dari komponen yang sepeda motor itu, kemudian biaya tidak langsungnya terdiri dari biaya sewa aplikasi. Jadi rumusnya cuma dua ini aja. Cuma dua itu sebetulnya rumusnya. A sama dengan B plus C. Sudah itu. Kita hanya perlu 3 komponen ini yang diurai dalam KP 667. Yang diurai dalam PM 12 tahun 2019. Ini adalah rumusan dasarnya. Nah, kemudian kita akan cari tahu ini komposisinya berapa, ini komposisinya berapa. Cara ngitungnya gimana? Di PM 12 ini tidak diatur secara rinci. Oke. Yang mengatur secara rinci itu ada di ayat 5. Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar hadirnya KP 667 dan KP 1001. Amanahnya dari sini, perintahnya dari sini. Kalau bahasa Indonesia itu, Menteri, tolong bikinkan pedomannya melalui keputusan Menteri. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi aku ulangi, rumusnya adalah A sama dengan B plus C. Hanya 3 komponen ini saja yang perlu kita cari. Nanti kita akan jabarkan lebih lanjut di KP 667 dan KP 1001 mengenai komposisi B dan komposisi C. Oke, selanjutnya kita akan melihat KP 667. Nah, ini dia. Sebentar kita buka dulu. Biasanya mesti loading. Tuh kan, loading. Ya, sambil menunggu page-nya ditampilkan, sekali lagi juga aku menyampaikan ke kalian, jangan sungkan, jangan males untuk terus-terus membaca terkait dengan KP 667 dan KP 1001 karena disinilah banyak hal yang bisa kalian gali. Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini adalah KP 667 ya. Di sini aku langsung aja masuk ke, nanti kalian bisa baca lagi ya dari awal. Biar cepat aku langsung masuk ke keputusannya saja. Oke, diperhatikan. Di sini masuk ke keputusan yang kedua. Ya. Atau yang pertama dulu, dibaca dulu kita ya. Menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor. Di sini aku cuma ingin menekankan bahwa lagi-lagi yang menjadi objek perhitungan adalah sepeda motor. Oke. Berarti ini konsisten dengan PM 12. Oke. Selanjutnya kita baca di yang kedua. Biaya jasa penggunaan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri dari biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimum. Nah, ini nanti penjabarannya ada di lampiran ketiga pada KP ini, jadi paling belakang ya. Nanti kita akan baca lagi, kita akan coba buka. Selanjutnya, aku ingin mengajak kalian masuk ke diktum ketiga. Ini dia. Nih, dibaca baik-baik. Biaya jasa penggunaan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua
merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Berarti A sama dengan B plus C, seperti yang tadi di PM12 itu, A sama dengan B plus C. Nah, yang ini, yang B ini, itu sudah bersih buat driver. Sudah bersih buat driver. Jadi yang ini itu tidak mengurangi hak yang ini. Yang ini, yang C ini membebani yang A. Nah, sekarang kita tanya, berapa sih yang C ini? Oke. Di KP 667, besaran biaya tidak langsung atau biaya sewa aplikasi, atau kalau tadi rumusnya si C itu di sini adanya di sebentar, ada di nih, ada di diktum ke-8 ya, nih di diktum ke-8. Oke, dilihat baik-baik bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%. Berarti rumusnya adalah A sama dengan B plus C. A sama dengan yang C-nya adalah 15%. Berarti yang B sekitar 85%. Begitu komposisinya. Nah, yang 85% ini itu sudah menjadi hak milik driver. Oke, gini ya, ini rumus dasarnya. Diikutin aja dulu, nanti kalau bingung nggak apa-apa. Diikutin dulu ya. Oke. Nah, yang menarik, di diktum ke-8 ini dirubah pada KP 1001. Perlu sedikit aku ceritakan bahwa KP 667 ini, yang ini, itu keluar kalau nggak salah September 2002. Nah, KP 1001 itu keluar kalau nggak salah, aduh aku lupa, tapi seingatku itu November. Jadi selang berapa bulan ya, selang September, Oktober, selang 2 bulan. Ini November 22. Jadi selang 2 bulan hadir KP 1001 untuk merubah, salah satunya adalah diktum ke-8. Oke, kita lihat perubahannya seperti apa. Kita akan langsung masuk ke KP 1001. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, di KP 1001 ini sambil menunggu page-nya keluar ya, aku sedikit bercerita bahwa agak kaget juga dulu begitu KP 667 keluar. Selang berapa bulan loh kok keluar lagi yang baru. Aku mikir ini ada apa gitu kan. Nah, ternyata setelah dipelajari ada sedikit perubahan. Salah satunya adalah di diktum ke-8. Ya, nanti lebih detail kalian baca-baca lagi aja ya. Ini aku langsung cepat saja supaya fokus ke masalah perhitungan. Oke, di sini diperhatikan bahwa pada diktum ketentuan diktum 8 diubah sehingga berbunyi perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa aplikasi sebesar 15% paling tinggi. Dan atau, nah ini ada kata dan atau, perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Nah, jadi, kalau di KP 667, rumusnya adalah A 85% plus 15%. Kalau di KP 1001 itu dirubah, komposisinya jadi kayak gini. A sama dengan 80% plus 15%
plus 5%. Nah, inilah totalnya 20%. Oke. Ya, nanti dibaca deh, kenapa sih kok berubah, kok jadi naik gitu kan. Silahkan dipelajari. Yang jelas, kenaikan yang 5% itu tujuannya adalah untuk dikembalikan lagi ke driver dalam bentuk ini nih. Ada asuransi, ada dukungan pusat informasi, ada bantuan operasional, dan sebagainya. Ini sebetulnya 5% itu balik lagi ke kita. Yang 15% ini murni hak dari aplikator. Begitu. Nah, tetapi ada penggunaan klausa dan atau ini loh. Nah, ini. Artinya, aplikator boleh mengambil 15 plus 5 atau 15 saja. Kalau dia ngambil 15 plus 5, berarti aplikator berkewajiban untuk menyediakan asuransi, menyediakan fasilitas pelayanan mitra, dan sebagainya lah. Itu diambil dari 5%. Kalau aplikator tidak mau mengambil yang 5% ini, dia hanya ngambil yang ini, ya sudah, dia terlepas dari kewajiban yang ini. Aplikator mana saja, ada kok. Kalau nggak salah, dulu itu Maxim ya, Maxim tuh kayaknya nggak ngambil yang ini. Maxim tuh cuma ngambil yang ini, seingatku. Nanti kalau salah silahkan dikoreksi ya. Sedangkan Grab dan Gojek itu mengambil dua-duanya. Yang 5% ini kemudian dikembalikan ke driver dalam bentuk asuransi dan sebagainya. Kalau di Gojek namanya itu swadaya. Di situ kalian bisa menemukan pulsa, bisa menemukan voucher belanja, bisa apa itu? Macam-macam lah. Lah, swadaya itu bagian dari ini, yang 5%. Kemudian kalau di Grab itu ada benefit, Grab benefit. Itu juga sama. Di dalamnya ada pulsa, ada voucher aki, voucher ban, dan sebagainya. Itu adalah pelaksanaan dari yang 5% ini. Gitu. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa dari 5% itu sebagian dimasukkan ke asuransi keselamatan tambahan nih, yang ini. Jadi di luar BPJS sebetulnya aplikator sudah menyediakan asuransi secara mandiri yang dikelola oleh mereka. Dananya diambil dari 5% ini. Ya, seingat aku kalau Gojek itu Prodigi kalau tidak salah. Sedangkan Grab mungkin apa ya? Pasar Polis atau apa? Aku lupa. Yang tahu, yang mengerti lebih banyak silahkan komentar ya. Kita saling mengkoreksi saja. Intinya 5% itu adalah hak dari driver yang dikelola oleh aplikasi dalam bentuk ini. Gitu nggih? Oke. Next. Oke. Nah, dari sini aku kemudian mencoba mengajak kalian geser ke ini dia. Tadi kita sudah sama-sama memahami bahwa di KP 667 maupun KP 1001 komponennya nggak jauh-jauh dari 3 item. Hanya ada 3 item, yaitu tarif yang aku nyebutnya tadi A ya. Terus ada biaya jasa, aku nyebutnya sebagai B. B plus ini sewa aplikasi, aku nyebutnya sebagai C. A, B, C. Hanya 3 komponen ini. Tidak ada komponen yang lain. Kemudian yang biaya jasa ini adalah hak yang kita terima, sedangkan sewa aplikasi ini adalah hak yang diminta oleh aplikator. Dan ini adalah beban biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Tadi kita sudah memahami bahwa ada 2 struktur rumus yang berbeda antara KP 667 dan KP 1001. Yang ini adalah KP 667. Yang ini adalah KP 1001. Silahkan nanti kalian cek di aplikasi masing-masing
Kalau ada aplikator yang menarik potongan 15%, berarti dia menggunakan KP667. Kalau ada aplikator yang narik 20%, berarti dia menggunakan 1001. Ingat, 20% itu yang 5 tetap balik ke kita. Dalam bentuk apa? Asuransi, pulsa, voucher, dan sebagainya lah. Tadi udah aku jabarkan ya. Oke, next. Aku anggap yang ini tidak berlaku. Maksudnya kebanyakan aplikator rata-rata ngambil 20% ya. Oke, kita delete saja dan kita aplikasikan yang ini. Kita pakai yang ini. Oke, di sini aku mencoba menjabarkan bagaimana sih cara menghitung yang ini, ya kan? Nah, pertama-tama kalian harus menghitung yang ini, biaya jasanya ini dulu, ya. Oke, kita ambil contoh. Aku mesen GoRide dari rumah ke Malioboro, jaraknya 5 km, ya. Nah, 5 km ini tarif dasarnya berapa sih per kilonya? Kita akan lihat di KP 667. Nah, ini di KP 667, kalau tidak salah itu di lampiran ketiga ya. Nanti sambil kita menunggu loading, ya, tidak ada salahnya kalian baca-baca lagi, kalian coba ngulang-ngulang lagi sampai benar-benar paham ya, supaya teman-teman nanti tidak salah menghitungnya. Oke, di sini di lampiran terakhir gitu kita akan melihat, ya, mohon bersabar, ini ujian, aku juga pegel tiap kali buka ini loh, tiap kali buka dua regulasi ini, KP 667, KP 1001 itu mesti lama, nggak tahu aku kenapa. Oke, ini udah kebuka. Nah, kita lihat di sini ada biaya batas bawah 2000 dan biaya batas atas 2,5. Berarti rentang biaya yang diizinkan adalah di kisaran segini. Ya. Dia 2100 boleh, 2200 boleh, 2300 boleh. Itu nanti terserah aplikator. Yang penting tidak boleh di bawah ini. Karena kalau di bawah 2000, yang teriak driver. Kalau di atas 2500 yang teriak konsumen. Jadi harusnya di tengah-tengah ini. Karena tadi aku ngambil contoh 5 km, berarti dia tidak termasuk dalam jasa minimal. Kenapa? Karena sudah di atas 4 km. Berarti yang ini tidak terpakai. Yang pakai yang ini. Oke, sekarang kita sepakati mau berapa nih? Kita ambil paling bawah aja dah, 2000. Berarti kan biaya jasanya, ini ya, kita sepakat 2000 ya. Kita kembali dulu ke perhitungan yang tadi. Nah, perhitungan yang ini kita sepakat bahwa untuk kasus yang contoh itu yang 5 km ini kita ngambil tarifnya adalah 2000. Berarti kan biaya jasanya adalah berapa? 10.000. Ini bersih loh ya. Tidak dipotong apa-apa lagi, ini hak kita, 10.000. Terus, cara menghitung sewa aplikasinya adalah ini. Sewa aplikasi sama dengan biaya jasa dibagi 80 dikali 20. Berarti 10.000 dibagi 80 dikali 20. Ketemunya berapa? Kita coba hitung pakai kalkulator ya. Biar teman-teman nanti juga tahu. Tadi biaya jasanya adalah 10.000 dibagi 80 dikali 20. Ketemunya
2.500. Oke, kita langsung geser lagi ke sebelah. Nah, kita langsung geser lagi ke sini. Tadi sudah disepakati bahwa ini adalah 10.000. Yang biaya jasa ini ya. Biaya jasa 10.000. Kemudian tadi biaya sewa aplikasi 2,5. Maka beban yang harus dibayar oleh konsumen sebesar 12.500. Komposisinya adalah ini. Ini hitungan resminya, ini hitungan persentasenya, ini itu definisi regulasinya. Sama saja sebetulnya. Tinggal kalian pelajari. Ya, ini adalah definisi regulasinya, ini adalah perhitungan persentasenya, dan yang tadi yang 12.500 sama dengan 10.000 plus 2,5. Ini adalah perhitungan nyatanya, realnya. Oke, jadi teman-teman perhatikan dengan sesama bahwa KP667 dan KP1001 itu hanya ada 3 komponen rumusan ini. Tidak ada komponen yang keempat, kelima, ataupun keenam. Hanya ada 3 ini. Oke. 3 ini. Ting-tung, ting-tung, ting-tung. Nah, sekarang kita lihat. Di kasus yang pertama tadi itu, apakah ketiga komponen ini sudah hadir? Kita akan cek. Ini dia. Nah, kita perlu A sama dengan B plus C. Tadi kita sudah pelajari bahwa B ini adalah tarif yang diterima oleh driver. Ini bersih. Kasus yang tadi itu 10.000. Terus yang C ini 2.500. Totalnya ini 12,5. Kita perlu item ini aja ya teman-teman. Tidak lebih dari 3 ini. Kita hanya perlu 3 komponen ini. Kita lihat. Di sini. Yang ini. Yang B itu yang mana? Yang kita terima itu yang mana? Yang utuh kita terima yang mana? Betul sekali, yang ini. 14.400. Oke. Terus yang C berapa? Tadi aku ngasih rumus. Untuk mencari tahu yang C itu sama dengan B dibagi 80 dikali 20. B-nya mana? B-nya ini nih. Berarti 14.400 dibagi 80 dikali 20. Ketemunya berapa? Ayo kita hitung. Sebentar, aku geser dulu. Kita pakai kalkulator lagi biar semakin jelas perhitungannya. 14.400 dibagi 80 dikali 20. Ketemunya berapa? 3.600. Adakah 3.600 di struktur contoh yang tadi itu? Jawabannya ada. Di mana itu? Ini dia. 3.600. Nih, berarti sudah sesuai belum? Sudah. Komponennya adalah ini B, ini C. Lalu A-nya mana? Tadi kan rumusnya seperti ini. A sama dengan B plus C. Berarti ini ditambah ini. Ketemunya berapa? Ketemunya 18.000. Di mana 18.000? Di sini. Tuh. Lengkap semua kan? Aku ulangi. A sama dengan B plus C. B-nya ini. C-nya ini. Dan A-nya ini. Ketiga komponen sudah terpenuhi. Apakah ini sudah memenuhi KP667? Sudah. Kita hanya perlu ini saja. Wow. Teman-teman biasanya suka mengira ini adalah bagian dari KP667. Bukan. 5.000 di sini, ini bukan bagian dari KP667. Loh, kalau gitu, ini apaan dong? Kok bisa muncul di sini? Nah,
Ini sebetulnya adalah biaya jasa aplikasi yang dibebankan ke konsumen. Dia tidak membebani ke driver, ini murni ke konsumen. Jadi mau berapapun besarnya ini, itu tidak mempengaruhi pendapatan kita. Mau 20.000 kayak 30.000 kayak, itu nggak akan menambah ini. Tidak juga mengurangi ini. Mengapa? Karena komponen ini itu sudah dikunci oleh KP 667 dan KP 1001. Hanya variabel ini, dan ini. Wah, terus ini ya 5.000 banyak banget dong potongannya. Ya, memang banyak, tetapi kita harus menyadari bahwa sebagai sebuah perusahaan jasa, mereka juga boleh menarik untung. Itu sah-sah saja, dan ada beberapa regulasi yang menjamin hal itu. Contoh, kita kalau transfer pakai OVO, kena biaya enggak? Kena. Berapa? 2,5 seingatku. Pakai GoPay juga kena. Berapa? 2,5. Apalagi dana juga kena 2,5. Nah itu biaya-biaya yang ini, yang 2,5 itu kan bahasanya adalah biaya admin, tapi sebetulnya itu adalah biaya jasa yang memang ditarik oleh mereka sebagai penyedia jasa. Begitupun dengan angka 5.000 di sini. Ini adalah hak mereka. Itu di luar dari KP 667. Jadi teman-teman sekalian, melihat konstruksi biaya ini, jangan mengira bahwa 8.600 ini adalah potongan total, bukan. Yang menjadi potongan adalah ini. Yang 5.000 ini bukan bagian potongan. Ini adalah beban yang dibayarkan, yang harus dibayar oleh penumpang yang dititipkan ke driver. Jadi ini bukan potongan, melainkan beban. Begitu nggih. Jadi harapanku kalian bisa memahami dengan baik. Nanti kalau kurang jelas ya silahkan saja dipelajari dulu regulasinya satu persatu. Nanti dicoba logikanya seperti apa. Kemudian kalau bingung dibuka lagi video ini, kalau bahasa Jawanya itu disambung-sambungin lah ya, kira-kira seperti apa dan bagaimana. Nah nanti aku harap mudah-mudahan kalian nggak salah. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan cara menghitung ini bisa membantu. Dan ya, kalau ada yang kurang setuju dan juga mungkin mempunyai pandangan yang berbeda, silahkan komen di halaman bawah. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.